Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Mukarramun, para asatidz, segenap pengurus DKM Masjid Haqqul Yakin dan jamaah sekalian, kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas kita mengikuti salat subuh berjamaah yang tentu harapan dan doa kita moga-moga ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di kesempatan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama besar dari Mesir yang makamnya di Fustat di Kairo, dalam kitabnya Al-Hikam beliau menyatakan, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Janganlah Anda heran terjadinya problem-problem kehidupan selama Anda masih ada di negeri dunia ini. Mengapa demikian? Karena problem itu tidak akan terjadi melainkan memang sudah menjadi karakteristik daripada dunia ini. Imam Ibnu Athaillah, saudara, memberikan berita kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada ciri-cirinya, ada karakternya. Apa saja? Likulli syai'in maziyah. Pisau begitu, saudara, karakternya memotong. Jangan kita memohon supaya pisau tidak memotong. Keliru, namanya menyalahi karakternya. Api karakternya membakar. Demikian pula air laut karakternya ada ombak. Kadang besar ombak itu, kadang kecil. Kita tidak boleh mencaci maki ombak. Tapi yang disuruh bagaimana mengendalikan perahu kita
di dalam menghadapi ombak besar maupun di dalam menghadapi ombak kecil, supaya perahu itu selamat dari Tanjung Priuk menuju Tanjung Karang umpamanya. Begitulah dunia ini, saudara sekalian yang mulia. Dunia ini karakternya ada ujian. Amat sangat tidak etis bila seorang muslim berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, hindarkan aku dari ujian. Ini namanya bukan tindakan muslim yang baik. Bila dia berdoa, ya Allah, hindarkan aku dari ujian. Di mana kita akan tahu bahwa ini adalah bukan doa yang baik bagi muslim? Analoginya, hadirin sekalian, ada anak kelas 1 SD lalu bilang kepada gurunya, Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Kata gurunya, iya baik. Maka kemudian temannya naik kelas 2, nih bocah kelas kenapa enggak ujian? Tahun besok dia bilang lagi, Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Maka temannya kelas 3, ini bocah kelas 1. Ampe temannya lulus SD masih kelas, ampe temannya sarjana masih kelas 1, sebab dia tidak mau ujian. Dunia ini adalah negeri ujian. Inna hadhihi dunya darul balwa la darul jaza, wa inna hadhihi dunya darul imtihan la darul ihsan. Dunia ini negeri cobaan, bukan negeri penuh dengan keberlimpahan kebaikan, balasan dari Allah. Jadi tidak etis muslim sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, hindarkan aku dari ujian, karena memang karakter dunia negeri ujian. Tidak ada di antara kita yang hadir di Masjid Haqqul Yaqin, dan kita berharap iman kita pun begitu, seperti masjid yang kita duduki bersama. Dari mulai kelas iman taklid terendah naik menjadi iman ilmul yaqin, naik menjadi iman ainul yaqin, naik menjadi iman hakul yakin. Biar setahap lagi kelas iman menuju maqamul fana, dari 5 level tingkat keimanan seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, kita jangan berharap dihindarkan dari ujian, karena memang sudah menjadi karakternya dunia ini negeri ujian. Ujian itu bentuknya macam-macam. Ada yang diuji dengan keuangan, ada yang diuji dengan keluarga. Dia diomelin sama bininya. Ada enggak ini yang diomelin bininya? Tidak ada kayaknya dari wajah-wajahnya ini. Bininya solehah semua ini. Begitu. Bila ada orang diomelin bininya, maka dia harus mengucap alhamdulillah. Kenapa mengucap alhamdulillah? Bini saya belum tinggal di tanah kusir. Sebab kalau yang di tanah kusir diem aja, yang di tanah kusir begitu.
Itu kalau ngomel-ngomel, alhamdulillah, tandanya masih hidup ya. Masih hidup. Udah gitu aja, diem aja. Kayak begitu. Tidak ada yang ujian kalau mau jujur seberat ujian yang dialami oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Enggak ada. Ujian kita tidak seberat ujian yang menimpa pada Nabi. Enggak ada. Ujian kita cuman secuil, cuman cara mensikapi kita bercuil-cuil. Ini yang terasa berat dari ujian yang menimpa kepada kita. Kecil ujian yang menimpa kita. Sebablah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa pada orang yang kelasnya Nabi, lalu di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Tidak ada kita yang diuji berat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segalanya harus difahami tentang kehidupan kita di dunia ini, agar supaya dunia ini terasa asik. Karena Tuhan hadirkan kita di jagat raya bukan tujuannya untuk sengsara, akan tetapi kita untuk bahagia ada di dunia ini. Sengsara atau bahagia bagaimana kita menangkap pesan-pesan Tuhan yang dikirimkan kepada kita lewat alam sekitar kita. Ini yang paling penting kita di dalam kehidupan ini, memahami karakter daripada dunia ini. Bilalah kita diuji dengan finansial umpamanya, kita harus pahami bahwa nikmat itu bukan duit saja. Begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa ada orang dikasih duit sama Allah 5 miliar, tapi tinggalnya di Sariasi. Mau kira-kira yang hadir ini dikasih duit seperti itu, tinggalnya di Sariasi. Sariasi itu Baktiasi itu situ tuh ya. Sariasi. Begitu. Kan dia buang duit, pengen dapat sehat, dan kita sudah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Betapa ada orang diberikan duit sama Allah puluhan miliar, tinggalnya di Gaza. Kan gak enak. Mau tidur aja susah. Begitu. Daerah tidak aman, penuh konflik. Kan kita tinggal di daerah aman. Betapa nikmat-nikmat itu banyak. Kata ulama, bila kita tidur, bangun sendiri, lalu mandi sendiri, pakai baju sendiri, betapa nikmat itu banyak yang Allah berikan kepadanya. Patut dia mengucapkan alhamdulillah. Mau dikasih duit puluhan miliar, tapi kemudian bangun tidur diangkat, mandi dimandiin, pakai baju dipakein. Kalau kayak begini nih, sholat juga barisnya di depan imam. Boleh tanya sama ustadz kita, di depan imam apa di belakang? Di depan apa belakang? Depan tuh. Di depan apa di belakang? Kalau udah digotong kayak begitu tuh, di depan apa belakang ya? Depan tuh, coba, bukan di belakang imam. Jadi nikmat itu banyak. Ujian tidak seberat ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita urut. Beliau lahir tidak melihat wajah ayah. Sudah yatim dalam kandungan usia 2 bulan. Nggak dapat itu kasih sayang ayah. Itu Nabi. Umur 6 tahun ibundanya wafat. Maknanya umur 6 tahun sudah yatim piatu, sudah tidak mengenal kasih sayang ayah dan bunda. Ikut kakek
umur 8 tahun, yakni 2 tahun, wafat juga sang kakek. Saudara nggak punya kakak, adik nggak punya, itu Nabi. Sampailah umur 12 tahun, Nabi bisnis, dagang, nggak mau nyari di mana ada lembaga-lembaga yang mengadakan santunan yatim, nggak ada. Jiwa begitu bagi Nabi. Hidup bagaimana kemudian menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, punya anak 6, 2 laki, 4 perempuan dari Siti Khadijah. Ujungnya istrinya wafat, jadi duda, kudu ngurus anak, kudu dakwah. Sampai pada akhirnya Nabi pergi dakwah ke Taif, bukannya disambut, disambit. Kalau diceritain enggak enak. Itu Nabi. Padahal kita mengerti akhlaknya baik. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum, tidak punya dosa, tidak melakukan dosa. Jangankan dosa yang makruh aja tidak. Dari kecil sampai jadi Nabi, sampai meninggal dunianya. Artinya akhlaknya baik, perilakunya baik, dosa tidak punya. Tapi coba kita urut, kira-kira ada yang benci Nabi nggak? Kira-kira ada yang benci nggak? Banyak nggak? Banyak. Akhlaknya baik, banyak yang benci. Lalu balik kepada kita. Kita ini nih yang hadir nih, kira-kira punya dosa apa enggak ini? Oh, banyak dosa ya. Akhlaknya ada yang baik, apa ada yang buruk? Yang buruk ada enggak kira-kira? Ada. Banyak enggak? Banyak. Ada yang benci enggak? Banyak. Wajar. Oh no, yang akhlaknya baik aja ada yang benci. Apalagi kita yang banyak akhlak buruknya. Itu Nabi yang tidak ada dosa ada yang benci. Apalagi kita yang dosanya banyak ada yang benci, wajar. Lalu bagaimana menghadapi kehidupan? Itulah yang namanya laut. Ada ombak. Tugas kita bukan mencela ombak. Bagaimana mengendalikan perahu supaya selamat dari Tanjung Priok ke Tanjung Karang umpamanya, dalam menghadapi ombak besar, ombak kecil. Begitulah kita di dunia. Karena dunia negeri ujian. Ada yang tidak suka kepada kita. Tugas kita adalah menjaga kolbu kita untuk menuju iman hakul yakin. Seperti masjid yang kita duduki bersama, menuju tingkat iman yang lebih tinggi lagi levelnya. Bagaimana menghadapi ujian besar, bagaimana menghadapi ujian kecil, supaya kita selamat dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Inilah hati. Ada orang mengganggu kita, itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang menjadi problem karena kita pikirin. Ini karena kita kurang paham dan ini akhirnya muncul jadi penyakit dalam hidup. Sampai nggak bisa tidur. Miring kiri. Itu orang ya. Padahal waktu dulu tuh tinggal di larangan, saya tuh yang nyariin rumah. Tapi perilakunya sama saya kayak begitu. Miring kanan. Kurang apa baiknya gua sama dia. Tapi emang dia perilakunya kayak begitu. Miring kiri sampai jam 11 malam. Sampai jam 12. Sampai jam 1. Enggak bisa tidur. Tuh kira-kira yang kita pikirin tuh malamnya lagi ngapain tuh ya? Kira-kira tuh orang tuh malamnya ngapain kira-kira? Lah ngorok dia. Nyenyak enggak dia? Nyenyak. Nih kita enggak bisa tidur nih. Kalau mau jujur sejujur-jujurnya, ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita.
Hah? Hah? Iya, ulah dia, ulah kita. Ulah kita, ngapa dikerjain? Begitu. Buang yang kayak begitu. Ngapa kita kerjain yang kayak begitu? Masalahnya tuh orang tuh ngontrak di rumah kita. Lalu kemudian dia bilang duit enggak ada, bulan depan aja, baik. Kita, kenapa dia pergi? Lah, itu dia pergi mananya Oga kenal kita. Nomor handphone dia udah ganti. Ngapa kita mikirin dia? Yang dia nggak mau kenal kita. Ini yang muncul jadi penyakit macem-macem. Mikirin yang tidak penting untuk dipikirin. Padahal Tuhan begitu baik kepada kita, enggak dipikirin nama kita. Kita lebih banyak mengedepankan hari-hari kita dengan keluhan. Begitu. Coba kalau Nabi gaya hidupnya kayak kita. Daya Abu Jahal. Kurang apa baiknya gua sama dia. Dia sakit, gua tengokin. Dia nggak makan, gua kasih makan, miring kanan. Kan gua baik banget ya. Kalau begitu nggak ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi enggak fokus sama Allah. Enggak mau terganggu kanan, terganggu kiri. Fokus dalam hidup. Sehingga hidup itu betul-betul penuh dengan kenikmatan. Sebab kalau hidup kita isi dengan keluhan, mungkin keluhan dapat sedikit melegakan perasaan. Tapi kalau mau direnungi lebih dalam, keluhan tidak merubah keadaan. Buat apa? Begitu. Kita mau keluhin lagi. Lihat teman-teman kita yang kerja di Sudirman Tamrin. Ini macet, besok berangkat lagi. Macet ini banget parah, besok berangkat lagi. Daripada dia ngeluh, udahlah dinikmati aja. Munculin aja kata-kata yang rada enakan. Tiada macet bagi orang yang sabar. Begitu aja. Begitu. Kalau sabar nggak macet. Jadi hidup itu dibikin enak. Kalau enggak nanti hidup susah. Betapa dulu enggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu enggak punya duit, sekarang punya duit. Duit banyak, hidup susah. Ini gara-gara kurang pandai memahami bahwa dunia negeri ujian. Akhirnya ditawarin makan serba salah. Pak, mau ngopi? Enggak. Asam lambung. Asam lambung. Begitu. Mau makan sop iga? Enggak. Kolesterol. Mau makan sate kambing? Enggak. Darah tinggi. Mau makan pink? Enggak. Asam urat. Mau makan duren? Enggak. Darah tinggi. Jadi bapak ini mau makan apa? Saya nasi putih pakai garam sama air putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit banyak, dideposit, belum diberangkas rumahnya. Rumahnya banyak, belum di kampung-kampung, di komplek aja ada berapa. Hidup sengsara, enggak kayak pembantunya. Ngopi aja udah 5 kali sehari semalam. Udah kayak sholat aja belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Kalau dipanggil tuh oleh tetangganya, sate 30 tusuk habis. Sop iga 3 mangkok habis. Emping 3 toples bures kata orang Betawi. Begitu saudara, ada 2 orang. Yang satu memiliki tapi tidak menikmati. Yang satunya lagi sangat-sangat menikmati
tapi tidak memiliki. Kalaulah pilihan itu dua, mau milih mana kira-kira? Kira-kira milih mana kira-kira? Menikmati walau tidak memiliki. Ini kan nggak punya sawah, tapi masih makan nasi. Kan betapa baiknya Allah. Jangan dipandang sudut yang tidak enak, karena respon itu akan mempengaruhi pikiran kita, seakan-akan Tuhan jahat sama kita. Padahal Allah baik. Tapi masalahnya dengkul saya ini loh kotek. Begitu. Ini nikmat. Kotek-koteknya itu kalau dia pahami, nikmat besar dari Allah. Kok kotek-kotek kok nikmat? Bagi orang yang memahami kehidupan, ini dengkul kotek-kotek, dia bilang terima kasih ya Rabb. Dengkul saya udah mulai kotek-kotek. Begini aja ya Rabb, jangan sembuhin ya Rabb. Kalau dibalikin lagi ya Rabb, nih dengkul saya kayak dulu, bakal saya mainnya ke Tegal Rotan mulu, Tegal Rotan. Mainnya ke Highlight, Milenio. Udah begini aja, biar mainnya dari rumah ke Hakul Yakin ke rumah. Ini sehat ya Rabb. Saya paham bungkusnya doang sakit, tapi saya sehat. Enggak kayak dulu, kelihatannya doang sehat, tapi saya jauh dari rumahmu ya Rabb. Jiwa saya sakit, bungkus sehat. Saya pengen kayak begini ya Rabb, biarin. Saya ngeri kalau dibalikin lagi kerjaannya jauh lagi. Begitulah orang. Jadi segala sesuatu memandang sisi baiknya. Kalau enggak, hidup kita sengsara, puyeng hidup kita. Dan ini tidak boleh kita puyeng, karena innallaha qad akhrajaka ila hadhihi dunya la liyusqiyak bal liyus'idak. Allah hadirkan kita di jagat raya ini saudara, bukan untuk membuat kita sengsara, tapi untuk membuat kita bahagia. Allah persiapkan segalanya buat kita. Apanya aja dipersiapkan oleh Allah buat kita. Wajah kayak model begini nih tidak akan lahir di Jerman, di Perancis, enggak bakalan. Wajah model kayak begini nih. Sebab wajah model kayak begini, dikasih roti tuh habis 2 kali, yang ditanya udah makan belum? Yang model begini lahirnya larangan aja dah. Begitu Indonesia aja lahirnya, ini mau nasi, ini mau nasi. Itu Allah udah tahu apa kebutuhan kita, tahu semuanya, tahu. Jangan sampai kita dari kecil sengsara, tua sengsara, aduh celaka. Waktu kecil makanan apa aja boleh dimakan, waktu kecil apa aja jenisnya. Masalahnya duit kagak punya. Zaman kecil pengen doang, zaman kecil. Jangan sampai sekarang duit punya, problemnya makanan apa aja ora boleh sama dokter. Sengsara juga. Kecil sengsara, tua sengsara. Kalau nanti masuk surga mendingan. Cuman kalau sampai masuk neraka cilaka 12. Kecil sengsara, tua sengsara, mati masuk neraka sengsara. Hidup dinikmati. Kata cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Imam Ali Zainal Abidin, makamnya di Baqi'. Nabi punya anak, salah satunya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, salah satunya namanya Imam Husain.
makamnya di Mesir, kepalanya, badannya di Irak. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Kata beliau, ajib itu liman yahtami bitta'am lima darrati wala yahtami minadz-dzunub lima arifati. Aku heran sama orang kampung, makanan yang enak-enak dia pantang, padahal baru patut diduga bahaya, patut diduga, bukan pasti. Emping, asam urat, bukan, patut diduga. Kalau memang emping bener-bener asam urat, no orang rangkas bitung. Pagi makannya sayur meninjo, emping juga. Zuhur meninjo juga, sore meninjo juga, belum emping, dikasih gula lah, kasih ini. Dari pagi sampai malam emping mulu. Logikanya itu dari mulai bupatinya sampai RT-RT-nya semuanya asam urat. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Tapi kenapa? Karena ini yang meracuni kita. Baru patut diduga udah kata pasti. Aku heran sama orang kaya begini. Begitu kata Imam Ali Zainal Abidin. Tapi tidak pantang sama dosa, yang dosa itu bukan patut diduga, pasti bahaya. Pasti. Tidak ada makanan yang mengandung penyakit kecuali makanan itu dari hasil yang tidak dibenarkan oleh agama. Tidak ada. Nasi uduk enggak mengandung penyakit kecuali nasi uduk dapat nyolong. Itu baru bisa digebukin juga kalau ketahuan yang dagang. Jadi enggak ada. Cuman karena kita diracunin, kurang mantap sama Allah. Saudara pernah dengar enggak ada monyet setruk? Pernah dengar enggak? Halo, pernah dengar enggak? Enggak. Pernah dengar enggak ada monyet kena semurat? Pernah dengar enggak? Hah? Halo, pernah dengar enggak? Ada enggak monyet kena semurat? Ada enggak monyet kena hipertensi? Ada enggak monyet kena gula? Enggak. Kenapa? Karena dia selalu memandang ini nikmat dari Allah, mesti kebaikan. Masa Allah kasih nikmat meracuni umatnya, meracuni hambanya? Monyet. Masa kita yang ada akalnya langsung udah ada monster, ada emping aja monster. Begitu. Baru lihat aja udah buruk sangka sama nikmat Allah. Nikmat yang begitu enak dibikin sengsara. Ampe teman kita, kasihan dia ngumpulin duit capek-capek sampai pensiun, pengen ngopi ke rumah tetangganya. Kenapa? Sama anak-anak diomelin. Ya Allah, diomelin anaknya. Padahal duit-duit dia halal, hasil kerja dia. Takut ngopi ke rumah tetangganya, kayak bis nyolong. Kalau difilmin dia ketawa dia. Ngapa gua takut ya? Duit-duit gua. Ngapa ya? Begitu. Ini nggak benar. Apa nanti dia pengen warisannya banyak kan ya? Saya dibikin sengsara ini. Begitu. Ada yang kayak begitu, hidupnya jadi susah. Mau ngapain? Hidup harus dibikin nikmat. Di dunia ini sekali yang halal nikmati. Innal halala bayin wa innal harama bayin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ngapa barang halal kita tuduh haram? Begitu, mengandung racun. Begitu. Ini karena pola pikir yang ada di otak kita, sehingga hidup tidak menikmati, jadi sengsara. Jadi sengsara. Ini nih ujian dalam hidup. Ada orang melihat mobil bagus, dia naik itu, wah Camry, Mercy, hitam metalik, full musik, full AC. Enak banget tuh orang, gua pengen kayak dia. Karena kita orang miskin diijabah juga sama Allah. Sementara yang naik mobil itu lagi puyeng,
bininya ngomel mulu, bos di kantor juga ngomel mulu, begitu temen kagak ada baiknya, anak nggak nurut, maka kita pengen kayak dia, diijabah oleh Allah, kayak dia puyengnya. Begitu, akhirnya puyeng kita. Begitu. Kenapa? Karena kita pengen kayak dia, kita belum ngobrol sama dia. Begitu. Betapa banyak orang di perkampungan enak tinggal di komplek, belum ngobrol kata saya. Coba aja ngobrol sama dia, mumet tingkat dewa. Bener nggak? Begitulah hidup. Orang itu selalu memandang orang lain enak, memandang dirinya penuh dengan duka. Padahal nikmat yang diberikan oleh Tuhan begitu banyak. Orang kayak begini, iman dari hakul yakin turun menjadi iman taklid, dan ini merupakan kerugian. Yang kayak begini, rendah dia, akhirnya turun merosot. Yang ada dalam dirinya sengsara, laksana ikan. Waktu mendengar orang mancing, dia bilang, kata yang mancing sama anaknya diajak, biar ngerti mancing juga. Kalau ke masjid sih nggak diajak tuh anak. Emang ada yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh saudara, mancing diajak tuh anak. Kata dia sama anaknya, anakku, air ini sumber kehidupan. Kita harus jaga dan kita harus lestarikan. Itu didengar sama anak ikan, terekam di otaknya bahwa air sumber kehidupan dan kita harus jaga dan lestarikan. Dia nanya sama temennya, air mana air? Sama temennya, dia muter dari pagi sampai sore nyari air. Begitu, sampai ketemu sama ibu ikan, ditertawakan. Dari, kalau kata orang Betawi, dari zaman Ki Benen, lu tinggal di air, lu cari-cari air. Orang yang imannya turun menuju iman taklid, dia cari mana nikmat itu dari Allah, mana nikmat itu. Padahal hari-harinya penuh dengan nikmat dari Allah, dia nggak kelihatan nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau anda mau hitung satu nikmat aja, nggak bisa ngitung bagaimana nikmat itu berkelimpahan dari Allah. Bukankah sehat juga nikmat? Bukankah istri kita nurut juga nikmat? Bukankah anak kita baik, nggak seperti tetangga kita yang kemudian keciduk, mondok di polsek karena narkoba? Bukankah ini juga nikmat anak kita baik? Kenapa kita pandang selalu Allah yang kurang, yang belum ada? Ini adalah keliru dia dalam hidup. Padahal di depan budi luhur ada tulisan Demasif tuh, dia punya nyanyi, orang Ciledug juga. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Hidup bukan beban, anugerah dari Allah. Tapi kenapa kita menjadi beban? Problem ada pada jiwa kita. Tapi ngomong-ngomong, sampai jam berapa bisanya Ustaz? Sampai suruh. Baik. Saudara sekalian, bagaimana ini? Maka kita fahami, jangan kita minta sama Allah hindarkan aku dari ujian, salah. Tapi kita minta solusi terbaik dalam setiap soal-soal ujian kehidupan. Sebab hidup ini enak, semuanya enak hidup ini. Tapi kalau kita hidup di dunia sengsara, bagaimana nanti di akhirat? Bukankah doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan sayyi'ah? Kenapa kita dibuat sayyi'ah? Ini adalah problem jiwa kita. Ujian tidak ada yang besar bagi orang yang berjiwa besar. Ujian besar jadi kecil bila hatinya lebar. Ujian kecil jadi besar bagi orang yang berjiwa sempit. Maka hidup dididik oleh alam sekitar, biar kita bahagia hidup kita, bisa senyum, enak hidup kita. Contoh yang tulisan ada di depan Pegadaian, itu pendidikan paling cakep. Tulisan di Pegadaian itu apa tulisannya tuh? Di Pegadaian,
Apa tuh? Mengatasi masalah, tambah masalah. Itu tambah tuh, tambah masalah. Tapi tulisannya itu yang kita ambil. Mengatasi masalah, tanpa masalah. Seorang yang beriman, masalah diatasi tanpa menimbulkan masalah baru. Begitu. Kalaulah kita berpenyakit, dengkul kita kotek-kotek, kita renungi. Allah kasih sehat sama saya sampai ni hari, ama dikasih sakit banyak mana saya ya. Dia renungi terus. Banyak sehat, ini kecil. Masa yang dilihat sakitnya doang, sehat yang Allah berikan bertahun-tahun dihilangkan. Betapa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betapa tidak pandang itu. Sekarang duit kita menurun. Kenapa kemudian kita miliki harta-harta yang lain, tidak dipandang itu nikmat dari Allah. Lalu kemudian kita memandang problem terus. Dan ini adalah ulah kita. Bukankah kita sebagai muslim bukan seperti pentol korek, di mana pentol korek ada palanya? Ada palanya enggak ya pentol korek ya? Ada. Ada otaknya enggak? Enggak ada. Ada hatinya? Enggak ada. Maka pentol korek kena gesekan dikit, nyala. Nyala. Kenapa? Ada pala, enggak ada otak, enggak ada hati. Bukankah kita adalah muslim, demen ibadah, demen ta'lim, ada pala, ada otak, ada hati. Maka hendaklah kita mengatasi masalah tanpa masalah. Inilah hidup, supaya kita bahagia. Kalau enggak problem terus hidup kita, karena yang dipandang problem terus. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku tergantung pola pikir hambaku. Kalau pola pikir dia, aku ini membuat hidup dia enak terus hidupnya. Tapi kalau dia berpola pikir hidup dia penuh dengan enak terus dia. Maka kuasai hati kita, kendalikan jiwa kita di dalam hidup ini, supaya kita benar-benar mengerti betapa Allah maha baik kepada kita. Dan dunia tidak akan lepas dari ujian. Selalu ujian demi ujian ada. Saya mau keluar juga dari larangan. Sama, kalau masih bergaul sama orang hidup, masih ada yang ngomongin kita. Kalau pengen gak diomongin, bergaullah sama orang tanah kusir. Diem aja di tanah kusir. Nggak ada yang ngomong jelek, nggak ada. Benar nggak? Benar nggak? Begitu. Maka orang hidup biasa. Kita fokus. Kenapa kita intip status teman kita, dibaca, dia ngirim kopi, gila, ngatain gua hitam. Itu kita yang baperan. Dia nggak ngatain kita, disuruh ngintip juga kagak, disuruh baca juga kagak. Yang baca kita, yang kesinggung kita. Ini namanya kita tidak mengerti hidup. Grup masjid sama, masjidnya tinggal kompleknya sama, ribut mulu, mikirin identik apa nggak identik ini jasa. Mau ngapain? Kita pikirin kuburan aja tuh, nggak bakal ditanya identik atau tidak identik. Ini bagaimana biar selamat? Ini aja bagian kita, biar kita nggak puyang-puyang dalam hidup. Kenapa kita selalu terganggu dengan begini, dengan begitu? Fokus saja. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Bagaimana biar kita akrab dengan Rasulullah? Bagaimana kita biar intim dengan Nabi Muhammad? Ada apa ini? Saya ke Eropa bisa, ke Singapura bisa, Malaysia, Thailand, ke Perancis bisa. Kenapa ke Mekah nggak bisa-bisa? Sampai kerja udah pensiun, ada masalah apa saya dengan Allah? Kenapa saya nggak boleh dekat dengan Nabi Muhammad? Kita mendingan fokus seperti itu daripada mikirin identik tidak identik. Terus saja episode nggak ada habis-habisnya. Kita mikirin diri kita aja, bagaimana biar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Setuju? Nah ya gitu aja dah. Udah segini aja, jangan banyak-banyak. Begitu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah keselamatan dunia dan akhirat. Allah berikan kita kemantapan iman dan Islam. Keluarga kita penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah.
anak-anak kita menjadi qurratu a'yun. Allah beri kita rezeki halal yang luas, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah, husnul khotimah, husnul khotimah dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihin ni'mah. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man hamidak. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man lam yahmadka. Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi hamduk. Lakal hamdu ya Allah kama tuhibbu an tuhmad. Lakal hamdu ya Allah kama amartana bihamdik. Lakal hamdu ya Allah kama 'allamtana fi kitabik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad kama yatanbaghi salatu alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad. Salatan tadumu bidawamil abad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Irhamna jami'an wal muslimin birahmatikal wasi'am. Ya Allah, terima kasih kami kepadamu ya Rabb. Engkau telah bangkitkan kami, melekkan kami, bangunkan kami sesudah tidur kami. Makasih ya Allah, kau berikan taufik dan hidayah. Kami sudah melaksanakan solat subuh, kami telah melaksanakan kewajibanmu. Kami sekarang duduk di majelis ilmu. Ya Rabb, terimalah ibadah-ibadah kami, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami di dalam ibadah kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa yang menjauhkan kami dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang menjauhkan kami daripada Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang menyebabkan kami kurang mau ziarah ke kubur ayah bunda kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang menyebabkan hidup kami penuh dengan rintangan-rintangan yang menyebabkan kami banyak keluhan,
bukan banyak kesyukuran kepadamu. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, irhamna jami'an wal muslimin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila misal, ya muslihal qulubi wal bal. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perbaikilah agama kami, perbaikilah duniawi kami, perbaikilah akhirat kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, hari-hari kami penuh dengan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Ya Allah, jadikan kematian kami sebagai istirahat kami daripada dosa dan kesalahan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya man la yasghaluhu sam'un an sam'in, wa ya man la tughlituhu kasratul masail, wa ya man la yatabarramu bi ilhahil mulihin min ibadihi alaih. Adhiqna barda rahmatik wa karamastijabatik. Ya Allah, mudahkan kami, keluarga kami, anak keturunan kami bisa berziarah ke Baitullah, bisa berziarah ke Rasulullah, bisa berziarah ke Rasulullah. Ya Habibi ya Rasulullah, kasih sayangmu cukup buat kami dibanding kasih sayang daripada yang lainnya. Perhatianmu ya Rasulullah, undang kami semuanya agar supaya kami bisa berziarah kepada Engkau, berziarah kepada Engkau, berziarah kepada Engkau. Ya Allah, basahi lidah kami untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hidup kami ya Allah, berikan keberkahan di dalam hidup kami, berikan keberkahan pada keluarga kami, berikan keberkahan kepada anak-anak kami. Hati anak-anak kami ya Allah ada di genggaman-Mu, Kau bisa membulak-balikan hati mereka. Kami mohon kepadamu ya Rabb, anak-anak kami yang kurang mau sujud, berikan taufik dan hidayah agar mereka mau bersujud, bersembah sujud kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami saat wafatnya kami dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa du'aana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.